Swastiastu. Rahayu ingkang samya pinanggih, unggulun basuki langgeng. Para pemirsa umat Hindu Dharma yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan senantiasa diberikan anugerah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengupas tentang apa itu dresta. Beberapa beberapa tahun terakhir ini ada yang atau banyak yang memperbincangkan tentang dresta. Lalu apakah sebenarnya dresta itu? Saya akan coba mengupas dari segi etimologi katanya, dan kemudian nanti juga ada sastra yang terkait yang akan saya sampaikan terkait dengan dresta ini. Dresta itu adalah bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata kerja dres, ya. Dres ini menurut Kamus Moner-William dapat diartikan sebagai melihat, memandang, ya, atau memperhatikan, ya. Nah, jadi dresta ini segala sesuatu yang terkait dengan penglihatan atau pandangan. Setelah mendapatkan atau mengalami proses, ya, akar kata dres tadi itu bisa menjadi dresyate atau dresyayate, ya, dresyati, atau juga darsanti misalnya. Itu setelah mengalami proses guna dan atau samdi, ya, guna dan samdi. Dalam bahasa Sanskerta, akar kata kerja biasanya mengalami proses guna. Setelah itu baru bisa dipakai menjadi sebuah atau dipakai dalam sebuah kalimat. Nah, dresta ini adalah pandangan yang dipakai sebagai sebuah pertimbangan. Jadi yang namanya pandangan atau pertimbangan tentu itu ada dasar-dasarnya atau ada yang melatar belakangi. Tidak semata-mata sebuah pandangan begitu saja. Sebenarnya dalam konteks Hindu ada banyak atau beragam pandangan yang berkaitan dengan kata dris ini, yaitu pandangan tentang filsafat Hindu yang disebut sebagai darsana, ya. Kata darsana juga sama, akar katanya adalah dari akar kata kerja dres yang artinya melihat atau memandang. Nah, sistem filsafat darsana, ya, di India itu lebih banyak, lebih kompleks, ya. Ada yang termasuk sebagai dikelompokkan sebagai astika yang masih mengakui otoritas Weda, dan ada yang dimasukkan sebagai nastika
yang mana pandangan ini sudah tidak mengakui otoritas Weda. Tapi saya tidak akan membahas tentang Darsana, ini hanya sebuah perbandingan saja. Nah, dalam konteks Hindu di Indonesia, kata Dresta ini banyak dipakai sebagai salah satu ajaran dalam agama Hindu. Tentu ada sastra yang melatar belakangi ya terkait dengan penggunaan istilah Dresta ini. Saya coba akan sajikan dalam sebuah pustaka suci Hindu, yaitu dari Manu Semerti atau Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 8, Sloka 3. Di sana disebutkan Pratyaham Desa Tristaisca Sastra Drista Cahetobi Astadasasu Margesu Nibadani Pretak ya, Manawa Dharma Sastra Adhyaya 8 Sloka yang ketiga. Pratyaham Desa Dristaisca ya, Pratyaham Desa Dristaisca. Setiap hari Pratyaham ya, Pratyaham setiap hari Desa Dristaisca Sastra Dristasca ya, dengan Desa Dresta dan Sastra Dresta ya. Jadi dengan Desa Dresta dan Sastra Dresta sebagai pertimbangan hetubih ya, sebagai pertimbangan hetubih Asta Dasasu Margesu, untuk jalan keluar Margesu 18 perkara hukum ya, 18 ya perkara ya. Jadi sebagai jalan keluar Margesu atas masalah yang terkait dengan 18 perkara dalam hukum Hindu ya. Asta Dasesu Margesu. Nibadani pritak-pritak. Jadi nibadani itu sebagai jembatan, sebagai jalan ya, sebagai jalan keluar tadi ya. Untuk ya memecahkan masalah itu satu persatu, pritak-pritak. Nah, jadi jelas bahwa dalam Manawa Dharma Sastra itu yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa untuk memecahkan satu perkara ya, apalagi kalau terkait dengan hukum Hindu, kalau di dalam Manawa Dharma Sastra dibagi menjadi 18 ya, mungkin lain kali akan saya bahas terkait dengan 18 titel hukum Hindu tadi. Itu harus berdasarkan Desa Dresta dan Sastra Dresta. Jadi Desa Dresta itu pandangan atau yang dijadikan pertimbangan itu adalah berkaitan dengan wilayah lokusnya ya, desanya. Desa itu artinya kalau dalam bahasa Sanskerta artinya negara ya. Jadi berdasarkan
hukum negara, dan sastra dresta yaitu berdasarkan hukum sastra atau agama, kitab suci agama, berdasarkan pertimbangan hukum agama. Jadi kalau di dalam Manawa Dharma Sastra ini jelas kalau untuk memutuskan suatu perkara biasanya harus ada pertimbangan hukum yang dipakai, ya, pandangan terkait dengan hukum yang dipakai itu apa. Nah, itu yang paling penting. Nah, lalu bagaimana dengan konsep dresta yang dikenal oleh masyarakat Hindu di Indonesia? Itu ada yang menyebutkan catur dresta, ya, ada 4 dresta pandangan yang dipakai sebagai acuan, ya. Saya kira ini yang dirumuskan oleh para pendahulu kita, para tokoh-tokoh kita dulu terkait dengan catur dresta ini tentu sudah berdasarkan banyak kajian, ya. Jadi kalau di dalam Manawa Dharma Sastra tadi yang dipakai misalnya hanya 2, ya, desa dresta dan sastra dresta, sementara dalam catur dresta ini ada 4, ya. Yang pertama itu adalah purwa dresta atau kuna dresta. Jadi purwa dresta atau kuna dresta itu adalah pandangan kuno, ya. Purwa itu kuno atau kuna, ya. Jadi pandangan kuna yang mungkin dipakai oleh para leluhur kita pada zaman dahulu, para pendahulu kita, yang mana pada saat itu yang dipakai sebagai pertimbangan ya sudah itu ajaran dari para leluhur kita, ya. Walaupun mungkin tidak bisa tidak bisa atau tidak ada pertimbangan logis yang dipakai, ya, itu tetap dipakai. Kenapa? Karena memang ajaran ini ajaran kuno yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun, ya, oleh para leluhur kita. Kemudian yang kedua adalah desa dresta. Desa dresta itu adalah pandangan berdasarkan adat istiadat dari satu negara, desa atau wilayah, ya. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah desa mawa coro, kutha mawa tata. Jadi setiap daerah itu memiliki pandangan yang berbeda-beda, ya. Jangankan dalam satu negara, ya, satu kabupaten, satu kota saja, desa satu dengan desa yang lain aja biasanya aturannya itu sudah berbeda-beda, ya. Itulah namanya desa mawa coro. Kemudian loka dresta, ada yang mengatakan loka dresta itu wilayah, tapi menurut saya loka dresta itu dari kata laukika dresta. Laukika dresta itu adalah pertimbangan yang bersifat logis, pertimbangan berdasarkan akal, ya, berdasarkan akal. Nah, ini yang mungkin banyak dipakai oleh kaum milenial sekarang. Mengapa? Karena begitu melihat sesuatu yang bersifat tidak logis, maka mungkin dia akan mencari cara bagaimana supaya misalnya dia tetap melaksanakan kuna dresta tetapi yang berdasarkan pada perkembangan zaman yang sekarang, ya. Itu namanya laukika dresta atau biasa disebut loka dresta, ya. Ini. Kemudian yang keempat itu sama dengan Manawa Dharma Sastra tadi, yaitu sastra dresta. Sastra artinya pengetahuan atau sumber dari kitab suci. Ya, tentu kalau kita bicara sastra itu adalah Weda, ya, dalam konteks ini. Nah, jadi 4 pandangan ini, ya, 4 pandangan ini oleh para pendahulu kita itu sudah jadikan sebagai sebuah landasan untuk menerapkan pelaksanaan ajaran-ajaran agama atau penerapan dari dharma itu sendiri, ya. Nah,
kita tidak perlu mempertentangkan antara sastra dresta, desa dresta, kuna dresta, ataupun loka dresta. Mengapa? Karena sesungguhnya tujuannya itu adalah untuk mencari solusi, jalan keluar, ya, jalan keluar. Manakala misalnya antara sastra dresta dan desa dresta itu dipertentangkan, ya kadang tidak ketemu, ya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa yang namanya mungkin hukum di dalam kitab suci itu perlu ditafsirkan. Beda penafsir, beda pandangan, ya. Beda penafsir, beda pandangan. Tidak akan mungkin dua orang penafsir mungkin pandangannya terhadap pemahaman kitab sucinya itu persis sama, itu tidak mungkin. Mengapa? Karena manusia punya otak, ya. Karena manusia adalah makhluk yang berpikir dan pasti dia punya pandangan berdasarkan sudut pandang keilmuan. Apalagi kalau dia memiliki dasar ilmu atau sebagai kajian yang dipakai itu berbeda. Tentu akan banyak sekali pandangan. Makanya ketika mempertentangkan dresta, ya saya kira tidak akan ketemu, ya. Ini jadi sampai jambul wanen, ya, paribasannya kalau orang Jawa bilang itu, sampai rambut kita memutih. Kalau mempertentangkan dresta, ya tidak akan ketemu, ya. Dan terkait dengan dresta yang berkaitan dengan adat istiadat satu wilayah, saya kira juga tidak akan sama antara misalnya kalau di Jawa itu adatnya orang Madura dengan orang Tengger, ya, orang Tengger dengan Banyuwangi, Osing, ya nggak podo. Ya aja dipadak-padakake, jangan dipaksakan untuk sama, nggak bisa. Ya, itu. Jadi itu yang harus kita pahami. Ketika kita memaksakan satu dresta untuk berlaku seluruh wilayah, apalagi seluruh negara, ya pasti akan terjadi yang namanya perdebatan, dan tidak jarang itu akan menemukan jalan buntu. Ketika menemukan jalan buntu, ya jangan berharap bahwa dresta yang kita mau paksakan itu akan bisa dipakai oleh semua orang. Jadi itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan dresta. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita lebih bijak dalam memaknai tentang dresta itu sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Matur nembah nuwun. Om Santi 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 Om Wong Hulun Basuki Langgeng.